kemudian dia menyambung ketaatannya lepas dari Ramadan, bukan begitu keluar Ramadan dia kembali menjadi binatang. Andai tidak ada Ramadan, wallahi hawa nafsu kita bisa lebih jahat daripada binatang. Syahwat itu tempat di mana syaitan menggerakkan kekuatannya, dan telah banyak negeri-negeri muslim yang dihancurkan oleh orang-orang kafir disebabkan berawal dari perpecahan yang muncul di tubuh kaum muslimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin. Arsalahu bil haqq bashiran wa nadhira, amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalimat takbir, tasbih dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru dunia, memantul melalui tebing yang curam, berkelana menembus lapisan ozon. Nadanya lepas-lepas laksana disulam dengan renda emas untuk memperindah tempat sujud seorang hamba, melepaskan kerinduan kepada Sang Khalik. Allahu Akbar. Maka pada pagi hari yang mulia ini, hari yang penuh dengan keberkahan ini, sepatutnya tidak ada hukum yang lebih mulia lagi agung di hadapan makhluk Allah kecuali hukum Allah. Pada hari Aid yang mulia ini kita berkumpul di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa hari Aid itu adalah yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin, hari makan-makan, hari minum-minum, dan hari memperbanyak zikir kepada Allah. Lafaz takbir yang kita ucapkan menggema di seluruh dunia dalam rangka membesarkan Allah tidak hanya di lisan tetapi di dalam hati dan perbuatan. Tentu lafaz lisan ini dikumandangkan dengan lisan yang begitu lirih di tengah gempuran rudal, di tengah mereka orang-orang kafir memporak-porandakan negeri Palestina. Saudara-saudara kita melafazkan takbir dengan kalimat yang lirih. Sedikit mereka tersenyum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kebahagiaan yang kita rasakan pada hari Aid ini adalah kebahagiaan yang tersayat-sayat di dalam hati kita karena merasakan kepedihan yang dirasakan di akhir Ramadan. 400 nyawa bergelimpangan di tengah gempuran rudal Israel menghantam saudara kita kaum muslimin yang ada di Gaza dan Palestina. Maka sepatutnya kebahagiaan kita jangan terlalu diumbar, karena kita bisa merasakan kepedihan yang dirasakan saudara kita yang ada di Palestina.
Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqamah, istita'ah dan isti'anah hingga yaumil qiyamah nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Id yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. 30 hari lamanya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh menaklukkan hawa nafsu kita dalam bulan yang disebut dengan jihadun nafs, syahrul jihad. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita berjibaku, menundukkan, menaklukkan syahwat kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, wajahidu fillahi haqqan jihadi. Berjihadlah kamu, kata Allah, dengan jihad yang sebenar-benarnya. Makna jihad yang sebenar-benarnya? Apa makna jihad yang sebenarnya? Al-Imam Fakhrul Ar-Razi dalam kitab Mafathilul Gharib mengatakan, jihad yang sebenarnya adalah jihad menaklukkan hawa nafsu. Dan serangkaian ibadah, menu-menu yang Allah sajikan sepanjang Ramadan adalah dalam rangka menundukkan, menaklukkan syahwat dan hawa nafsu kita. Begitu mudahnya kita memasuki Ramadan yang disebut sebagai Rabiul Mukminin, musim seminya orang-orang beriman, di mana hati kita begitu mudahnya tunduk kepada perintah Allah. Hati kita mudah sekali menjalankan perintah Allah. Karena Nabi SAW memberikan peringatan, ya baghil khair, wahai orang-orang yang suka berbuat baik, wahai orang-orang yang senang berbuat baik, aqbil, lakukanlah perbuatan baik itu di Ramadan karena memang itu bulannya. Wa ya baghil syarri aqsir, wahai orang-orang yang suka berbuat jahat, wahai orang yang suka berbuat maksiat, yang sering dikalahkan oleh hawa nafsunya, berhentilah engkau melakukan itu di Ramadan. Bukan hanya selembar, 2 lembar kita baca Al-Quran setiap malam, bahkan lebih dari itu. Rabiul Mukminin, di mana semua pohon-pohon kebaikan itu tumbuh di bulan Ramadan, dan hati begitu mudah sekali menjalankan itu. Maka kata para ulama, apabila pohon-pohon itu tumbuh di sekitar kita dengan begitu mudah, buah-buahan begitu mudah tumbuh, tapi ada satu pohon yang tak tumbuh, lagi tak berbuah, maka pohon itu layak ditebang. Karena pohon itu telah mati dan kering. Begitupun hati orang-orang yang beriman yang berada di Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan. Apabila begitu beratnya dia menjalankan ketaatan di saat semua orang mudah menjalankan ketaatan. Apabila dia berbuat maksiat di saat semua orang menjalankan ketaatan, maka sungguh dia telah mati sebelum mati imannya. Wa ya baghi syarri aqsir, wahai orang yang senang berbuat maksiat, berhenti engkau. Karena kata Nabi SAW, siapa orang yang keluar dari Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tergolong orang-orang yang tidak akan diampuni oleh Allah di bulan-bulan yang lain. Maka hal yang patut kita minta kepada Allah di hari Id ini, kita menghadapkan wajah kita kepada Allah setelah 1 bulan lamanya kita menaklukkan hawa nafsu. Karena itulah jihadun nafs, jihad yang kita lakukan dari mulai ibadah siam kita, qiyamul Ramadan kita, bacaan Quran kita, sedekahnya kita, silaturahim kita, dan berbagai macam menu-menu kebaikan yang Allah sajikan sepanjang Ramadan dalam rangka menghidupkan hati kita yang mati,
menaklukkan syahwat kita. Ibadah puasa sesungguhnya adalah level ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyampaikan mengapa ibadah puasa itu memiliki kedudukan yang tinggi. Wa innama fadlus shaum li ma'natain. Puasa ditinggikan oleh Allah dilihat dari dua makna, kata beliau. Yang pertama, ahaduhuma annahu sirru wal amalu batin. Karena puasa itu termasuk amalan yang tersembunyi dan amalan batin. La yarahul khalqu wa la yadkhulu riya, dan tidak ada kesempatan atau terhinggap di dalam jiwanya penyakit riya, tersusupi penyakit riya. Kalau sholat dari rumah kita datang ke masjid, tentu berpotensi riya. Ibadah umrah, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya sangat besar sekali berpotensi riya. Tapi ibadah puasa, kullu amali bani Adam, semua amal anak Adam itu untuknya. Fa innahu li wa ana ajzi bih, katanya. Kecuali puasa. Puasa dariku dan aku langsung yang membalasnya. Mengapa itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain adalah karena kedudukan ibadah puasa yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah puasa itu, Imam Ibnu Qudamah menyampaikan annahu fahru li'adullah, sebagai cara untuk menundukkan musuh-musuh Allah yang bercokol di dalam hati dan syahwat manusia. Lianna wasilatil aduwi syahwat, karena sarana yang digunakan musuh Allah yaitu syaitan laknatullah adalah syahwat. Syahwat itu tempat di mana syaitan menggerakkan kekuatannya untuk menjatuhkan, untuk menghinakan anak cucu Adam. Sepanjang 30 hari kita dididik untuk membersihkan syahwat itu dari gangguan syaitan. Dilemahkan. Wasyam hijamatus syaitan. Puasa itu adalah hijamah. Apa makna hijamah? Apa makna hijamah? Hijamah bermakna adalah bekam. Fungsi manfaat bekam adalah membersihkan darah kotor. Begitu pula ibadah puasa membersihkan syahwat dari gangguan syaitan. Karena tidak ada kendaraan yang paling hebat yang dimiliki iblis di dalam tubuh manusia kecuali syahwatnya. Begitu dia tidak makan, begitu dia tidak minum, maka syahwat itu menjadi kurus. Syahwat itu menjadi tidak berdaya. Syahwat itu menjadi tidak bergizi. Tapi begitu dia makan dan minum, begitu bernafsunya dia makan, dia minum, dia mengumbar syahwatnya, maka di situ syahwatnya tumbuh subur. Maka jangan heran kalau di Ramadan ada orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau di Ramadan ada orang yang berani melanggar aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau orang hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga. Dia tidak jadikan Ramadan sebagai momentum untuk membersihkan syahwatnya. Jangan heran. Keluar dari bulan Ramadan, syahwatnya kembali terisi. Syahwatnya kembali gemuk, syahwatnya kembali bergizi. Sehingga tidak segan-segan dia puasa 30 hari lamanya. Bahkan mungkin paling syahdu sholatnya. Bahkan mungkin paling sadar ketika dia sholat Id. Tapi begitu keluar dari hari raya Id, kembali syahwatnya tumbuh subur dan gemuk. Tidak segan-segan, tanpa pernah kenal rasa belas kasih, dia rampok uang rakyat. Begitu serakahnya, begitu rakusnya. Kalau hanya untuk makan, sehari dia cukup makan 4 piring banyaknya. Bahkan bisa kurang. Tapi kalau syahwat yang diberikan makan, dia tidak akan pernah cukup. Pertama dia makan, minyak goreng dia telan. Tidak tanggung-tanggung. Bukan miliaran lagi korupsi di negeri kita. Triliunan. Itu menunjukkan betapa besarnya nafsu syahwat kita manakala tidak ditundukkan dengan baik. Ramadan semestinya menjadi momentum. Seharusnya pejabat-pejabat itu diundang ke istana negara. Ditatar oleh orang-orang alim yang zuhud lagi warok. Dididik dengan konsep dan sistem Ramadan yang benar.
supaya keluar dari Ramadan. Dia tidak hanya menjadi orang mukmin, tapi dia menjadi seorang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Apa ciri orang bertakwa? Ciri orang bertakwa dalam urusan harta. Dia tidak serakah, dia tidak rakus dengan yang halal, dan dia jijik dengan yang haram. Ini hakikat orang yang bertakwa. Karena itulah, tidak hanya syahwat dengan harta, tapi ada syahwat yang tersembunyi. Yang ketika di Ramadan, begitu memasuki satu Ramadan, kita diajari oleh Nabi SAW untuk sholat bersama-sama di dalam masjid. Qiyamul Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berdiri Qiyamul Ramadan, tarawih dengan iman dan takwa, maka sungguh Allah akan menghapuskan dosa-dosanya di masa lalu. Begitu semangatnya hati kita. Bahkan tubuh kita dilelah-lelahkan. Kalau tidak lelah, dilelah-lelahkan. Untuk dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah. Karena tubuh ini perlu dipanaskan. Tubuh ini memang perlu dilelahkan dalam satu bulan. Yang selama ini tubuh kita dilelahkan hanya untuk bekerja. Mencari nafkah. Mencari harta kekayaan dunia. Maka di Ramadan kita melelahkan tubuh kita untuk akhirat. Tapi tentu tidak hanya sekedar tarawih. Tapi kita dididik oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh para ulama. Salat di masjid, salat tarawih, yang di masa Rasulullah mungkin hanya 3 hari. Begitu di masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 14 Hijriah, Umar berijtihad. Begitu memasuki Masjid Nabawi, Umar melihat banyak orang yang sholat sendiri-sendiri di pojokan. Dan Umar khawatir itu. Maka Umar berijtihad. Umar perintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat untuk pertama kali sholat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi. Maka setelah itu kemudian menjadi sunnah yang begitu disambut oleh kaum muslimin. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah kaidah persatuan. Bahwa di Ramadan banyak sekali menu-menu yang Allah hadirkan yang kita diarahkan untuk berjamaah. Diajarkan dan dilatih apapun organisasi kita. Apapun latar kita. Apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, Anda masuk di masjid. Sawwu sufufakum. Bahkan Nabi SAW begitu memasuk masjid di waktu subuh, ada kalimat yang Nabi sampaikan sebelum mengimami salat selain sawwu sufufakum. Apa kata Nabi? Fatakhtalifu wa takhtalifu qulubakum. Jangan di antara kalian hatinya berpecah belah yang menyebabkan di antara kalian saling berpecah. Bahwa perpecahan adalah syahwat yang tersembunyi yang di dalam bulan Ramadan kita dilatih untuk belajar bersatu. Apapun pandangan madhab kita, tidak lagi menjadi penting. Jangan lagi mempeributkan persoalan-persoalan yang bersifat furu'iyah, yang menyebabkan hati kita berpecah. Sampai di masjid hanya karena persoalan tarawihnya berbeda rakaat. Tidak segan-segan dia menuduh saudaranya bid'ah. Tidak segan-segan menuduh saudaranya kafir. Ingat kata para ulama, tidak ada bid'ah di abad modern ini. Yang paling mengerikan adalah ketika dia mudah enteng mengatakan saudaranya sesama muslim orang kafir. Mengatakan sesama muslim bid'ah. Ini bid'ah yang paling besar justru. Karena di Ramadan kita dilatih untuk menyatukan hati kita. Fa'allafa baina qulubikum. Jangan terbiasa kita berpecah. Apalagi kalau sudah masuk musim politik. Perpecahan muncul dalam persoalan kepemimpinan. Mudah mengeluarkan fatwa. Satu dengan yang lainnya saling berpecah. Hanya gara-gara perbedaan pandangan politiknya. Menganggap bukan saudara seiman. Menganggap bukan saudara seislam, seakidah. Hanya karena perbedaan persoalan politik. Karena itulah kita di Ramadan dilatih hati kita, jiwa kita bersatu, terbiasa. Bukan hanya sholat 5 waktu. Tapi kita dilatih setiap malam. Bukan hanya 1 rakaat, 2 rakaat. Tapi kita dilatih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 36 rakaat. Bersama-sama duduk bersaf-saf. Dilatih kita bersama dengan saudara kita. Apapun latar belakang kita, kita dilatih untuk selalu bersatu. Karena itu syahwat yang tersembunyi yang harusnya di Ramadan dihancurkan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sesungguhnya perpecahan itu sesuatu yang sangat dihindari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum." Jangan kamu suka berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan. Ayat ini surah Al-Anfal. Al-Anfal turun di bulan Ramadan yang mengisyaratkan kepada kita agar kita terbiasa untuk tidak saling bantah-berbantahan sesama saudara, sesama mukmin, karena hal demikian itu bisa melemahkan kekuatan muslimin. Dan telah banyak negeri-negeri muslim yang dihancurkan oleh orang-orang kafir disebabkan berawal dari perpecahan yang muncul di tubuh kaum muslimin. Maka persatuan adalah sesuatu yang harus terjadi di semua negeri-negeri muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang isyarat kebahagiaan orang-orang beriman di Ramadan. Kebahagiaan orang yang sedang berpuasa itu ada dua, kata Nabi. Lis-sa'imina farhatan. Farhatani 'indal fitr. Bahagia ketika dia mulai berbuka puasa, menjelang berbuka puasa. Ada isyarat bukan hanya bahagia ketika melihat makanan berbuka puasa, tapi isyarat untuk bahagia ketika menjelang berbuka adalah waktu yang paling istijabah doa. Mengapa? Karena Ramadan adalah syahrul istijabah doa. Bulan di mana Allah mudah sekali mengabulkan permohonan. Karena di dalam ayat-ayat paket Ramadan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, di ayat ke-186-nya Allah menyisipkan itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kalau hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan inni qarib, saya dekat sekali. Aku dekat sekali dengan hambaku. Terlebih di Ramadan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Aku mengabulkan permohonan doa siapapun, orang-orang yang beriman, ketika dia memohon dan berdoa kepadaku. Betapa banyak orang yang mundur, betapa banyak orang yang putus asa dalam doa. Mungkin termasuk di antara kita di Ramadan ini. Telah sekian banyak bait-bait doa kita panjatkan kepada Allah. Entah bukan 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih dari itu. Ada yang 10 tahun, 11 tahun, tapi tak kunjung Allah jawab. Bukan Allah tak kunjung menjawab. Bukankah Nabi SAW mengatakan, ad-du'a muhul ibadah. Doa itu ibadah. Maka dalam doa itu yang dikejar bukan hanya pengkabulan doa itu, tapi yang dikejar adalah bahwa doa itu ibadah. Setidaknya ada 3, kata Nabi SAW. Andai doa dipanjatkan oleh Allah yang isinya tidak ada maksiat, isinya tidak ada mengandung unsur memutuskan silaturahim, kata Nabi, Allah akan memberikan 3 hal. Yang pertama, langsung Allah ijabah. Yang kedua, Allah simpan untuk menjadi syafaat di akhirat nanti. Yang ketiga, Allah hindarkan dari perkara yang bisa membahayakan kita. 3 hal yang Allah berikan ketika kita berdoa. Jadi jangan hanya sekedar terobsesi agar Allah mengabulkan doa kita. Tidak dikabulkan doa bukan berarti Allah tidak sayang dengan kita. Bukan berarti Allah tidak cinta dengan kita. Bisa jadi itu merupakan isyarat sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Ya Jibril, kau lihat hambaku sedang berdoa. Dan aku senang. Aku sangat suka sekali dengan doa dan rintihannya. Maka jangan kau kabulkan, wahai Jibril. Tundalah doanya. Tidakkah cukup cinta Allah kepada kita dibandingkan sebaik doa yang kita kirimkan kepada Allah? Tidakkah cukup rasa cinta Allah kepada kita menjadi lebih penting dibandingkan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita? Betapa seringnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Padahal Allah telah menetapkan satu takdir bagi kita. Takdir itu hak Allah. Takdir itu merupakan hak prerogatif Allah. Dan doa merupakan keinginan kita. Betapa seringnya Allah geserkan takdir kita karena permintaan doa-doa kita. Dan itu bentuk rasa cinta Allah kepada kita hambanya. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Selepas Ramadan pun,
Nabi SAW mengajarkan kita banyak sekali waktu-waktu yang mustajab berdoa kepada Allah. Maka perbanyaklah doa. Dan di penghujung Ramadan ini, ada sesuatu yang mengisyaratkan kepada kita. Ada sesuatu yang seharusnya kita gelisahkan sebagaimana orang-orang soleh di masa lalu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di malam takbir selalu keluar dari masjid dan menyampaikan, andaikan aku mengetahui, ya ma'syaral muslimin, andaikan aku mengetahui, man hadzal maqbul fanuhanni, siapa di antara kalian yang amal-amal Ramadannya pasti diterima, kemari engkau, biar aku ucapkan selamat kepada kalian. Wa man hadzal mahrum fanu'azzi, siapa di antara kalian yang amal-amal Ramadannya pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemari engkau, biar aku ucapkan bela sungkawa. Apa maknanya? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal yang didasarkan pada ketakwaan. Jangan kita menganggap banyaknya qiyam Ramadan kita. Jangan kita menganggap banyaknya lembar-lembar demi lembar bacaan Quran kita. Puasa kita, lelahnya kita menahan lapar dan dahaga, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan. Orang mukmin harus senantiasa menghadirkan rasa khawatir dan takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyambung ketaatannya lepas dari Ramadan, bukan begitu keluar Ramadan dia kembali menjadi binatang. Andai tidak ada Ramadan, wallahi hawa nafsu kita bisa lebih jahat daripada binatang. Allah hadirkan hadiah istimewa Ramadan dalam rangka mendidik syahwat dan hawa nafsu kita agar kita tidak menjadi binatang. Karena yang membedakan kita dengan binatang hanya akal saja. Lebih baik menjadi orang yang bisu tapi berakal daripada menjadi orang yang pandai bicara tapi tidak berakal. Pandainya berakal adalah berpikir. Pandainya berpikir adalah mampu menempatkan hak-hak Allah pada tempatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini, khatib menyampaikan pesan terkhusus kepada kaum wanita, kepada ummahat, para ibu. Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Karena Nabi SAW begitu keluar dari khutbah Idul Fitri, Nabi sampaikan pesan kepada para wanita. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna. Wahai kaum wanita, perbanyaklah sedekah. Karena aku melihat ketika Isra dan Mi'raj, kebanyakan isi neraka adalah kaum wanita. Wahai para wanita, wahai para ibu, engkau adalah modal terbesar iblis untuk menjatuhkan anak cucu Adam. Jangan biarkan diri kita menjadi bahan bakarnya api neraka jahanam. Wahai para ayah, para suami, qu anfusakum wa ahlikum nar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kaum wanita lebih banyak di neraka? Yakfuruna billah, apa mereka kufur kepada Allah? Tidak, mereka tidak kufur kepada Allah, katanya. Tapi mereka mengkufuri suaminya. Sepanjang tahun suaminya memberikan kebaikan kepadanya, ketika pada hari dia tidak menyukai suaminya, terjadi perselisihan dengan suaminya, maka dengan entengnya dia mengatakan, sungguh kamu tidak pernah membahagiakanku sedikit pun. Kalimat ini merupakan kalimat kufur terhadap nikmat yang selama ini diberikan oleh Allah melalui tangan suaminya. Maka ini menjadi sebab terbesar banyak sekali kaum wanita yang masuk dalam neraka jahanam disebabkan karena faktor masalah ini. Yaitu apa? Kufur terhadap nikmat Allah. Maka di momentum Idul Fitri ini, kita beristighfar kepada Allah, memohon maaf kepada suami. Begitupun suami memohon maaf kepada istri. Begitupun suami kepala rumah tangga memohon maaf kepada anak-anak. Anak-anak memohon maaf. Bukan hanya anak-anak yang dituntut memohon maaf kepada ayah dan ibu, tapi ayah ibu pun juga memohon maaf kepada anak-anak. Manakala dalam setahun ada dosa, ada kesalahan yang dia perbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin, sidang salat Id yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Di kesempatan khutbah yang kedua ini, mari kita menutupnya dengan bait-bait dan rangkaian doa. Kita kirimkan proposal kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal-amal ibadah kita sepanjang Ramadan. Kita mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita sepanjang hidup kita. Dan Allah masukkan kita, dan Allah catat kita, Allah stempel kita. Termasuk tergolong orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang siddiqin, salihin, syuhada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansuril muslimina fi Filistin. وانصر المجاهدين في غزة والفلسطين. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم واشغلهم بإذنك يا حفيظ. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu hingga kami menjauh dari maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masaibud dunya. Dan berilah kepada kami nikmat taat kepadamu ya Allah, yang menghantarkan kami menuju surga-Mu. Tanamkanlah dalam qalbu kami keyakinan yang meringankan kami menghadapi ujian dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikanlah pendengaran, penglihatan, kekuatan kami kenikmatan hidup yang Engkau berikan di dunia. Waj'al waritha minna waj'al sarana 'ala man zalamana. Dan jadikanlah sebagai pusaka yang kami wariskan bagi generasi penerus kami. Ya Allah, arahkanlah perlawanan kami atas orang-orang yang senantiasa menzalimi kami, ya Rabb. Wansurna ala man adana, dan tolonglah kami dalam menghadapi musuh-musuh kami, ya Allah. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan Engkau biarkan kami terkena musibah dalam urusan agama kami. Wala taj'al dunya akbar hammin. Jangan Engkau biarkan kami sibuk dengan urusan dunia kami, ya Rabb. Wa mablugha ilmina. Jangan Engkau biarkan kami, ya Allah, jangan Engkau biarkan kami merasa cukup dengan ilmu yang ada. Wala tusallid alaina man la yarhamuna. Dan jangan Engkau berikan kekuasaan kepada kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbawani shighara. Ya Rabb, di hari Idul Fitri ini, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Rabb. Mereka telah merawat kami, membesarkan kami dengan penuh cinta dan kasih sayang, bersimbah darah, mempertaruhkan nyawa untuk kelahiran kami di atas dunia ini, ya Allah. Terimalah seluruh amal-amal mereka, ya Allah. Tempatkanlah mereka di sisi-Mu dengan tempat yang terbaik, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah pergi meninggalkan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.